Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ayu Febriani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 5. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel saya yang berjudul Penerapan Prinsip Syariah dan Pelarangan Riba dalam Hukum Perbankan di Indonesia. Langsung saja simak video ini sampai habis ya. Jadi teman-teman, perkembangan ekonomi dalam 10 tahun terakhir ini sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya itu adalah di Indonesia. Dengan berkembangnya ekonomi, saat ini mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang dapat dipungkiri lagi. Contohnya itu seperti perkembangan perbankan di Indonesia. Nah, jadi perkembangan perbankan di Indonesia saat ini itu telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi. Jadi, perbankan itu adalah lembaga keuangan yang sangat berperan penting untuk pembangunan suatu negara. Nah, dengan kata lain, dari perbankan itu adalah salah satu agen pembangunan atau bisa disebut juga agen of development. Nah, jadi perbankan itu memiliki fungsi yang mana sebagai lembaga intermediasi keuangan, kemudian yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpuni dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya agar memiliki taraf kehidupan yang banyak. Nah, kemudian perbankan itu sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Kemudian lembaga itu bisa sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Jadi lembaga keuangan bank itu bergerak dalam kegiatan perkreditan dan sebagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran untuk hal perekonomian. Nah, adapun transaksi perbankan memiliki keutamaan, yaitu menghimpun dana atau funding dan menyalurkan dana atau lending. Selain itu, transaksi perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, yaitu memberikan jasa-jasa lainnya. Nah, teman-teman, adapun permasalahan yang saya angkat dalam artikel tersebut yaitu yang pertama ada bagaimana prinsip syariah dalam perbankan, kemudian yang kedua ada bagaimana status hukum bunga bank dikaitkan dengan riba, dan yang ketiga ada bagaimana penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan. Nah, adapun permasalahan tentunya ada tujuannya juga ya, yaitu tujuannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana prinsip syariah dalam perbankan. Kemudian yang kedua ada untuk mengetahui status hukum bunga bank yang dikaitkan dengan riba. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan. Nah, masuk pembahasan pertama yaitu prinsip syariah dalam perbankan. Jadi, bank syariah itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim atas pelaksanaan ajaran Islam yang secara menyeluruh termasuk dalam kegiatan penyaluran dananya. Nah, kemudian kepercayaan masyarakat di dalam bank syariah sendiri dilandasi dengan pelaksanaan prinsip hukum Islam ya, maksudnya yang diambil dalam metode operasional. Nah, tanpa hadirnya ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah, nah maka akan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat. Nah, itu untuk memanfaatkan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Kemudian ketaatan syariah itu adalah inti dari integrasi dan
kredibilitas bank syariah. Kemudian ketaatan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah itu sering dipertanyakan oleh para nasabah. Nah, secara indikatif yang membuktikan bahwa praktik perbankan syariah ini kurang mencermati prinsip-prinsip syariah. Contohnya itu keyakinan masyarakat terhadap bank syariah. Nah, hal ini akan berdampak pada kepatuhan masyarakat menggunakan jasa bank syariah. Kemudian ada peningkatan keyakinan nasabah dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan perkembangan bank syariah dan sekaligus sebagai prediksi keberhasilan bank syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada status hukum bunga bank yang dikaitkan dengan riba. Jadi konsep riba yang sesungguhnya itu sudah lama diketahui dan banyak mengalami perkembangan dalam pemaknaan. Jadi riba itu bukan hanya diperbincangkan oleh umat Islam, melainkan berbagai kalangan non-muslim juga memandang riba sebagai permasalahan yang serius. Nah, riba secara bahasa itu artinya tambahan, sedangkan menurut istilah itu riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Nah, kemudian secara umumnya riba itu adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kemudian larangan tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah engkau membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surah An-Nisa ayat 29. Baik teman-teman, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan. Nah, jadi munculnya lembaga keuangan syariah itu memberikan angin segar bagi umat Islam, terutamanya di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu Badan Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Nah, lembaga keuangan tersebut mengupayakan agar kegiatan lembaga transaksi keuangan itu bebas dari praktik riba dan memberikan keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar. Nah, banyak isu-isu yang bermunculan mengenai keberadaan lembaga tersebut. Jadi perbankan syariah itu lembaga keuangan syariahnya semakin semarak dengan adanya dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah, juga diperkenankan untuk membantu unit usaha syariah. Nah, jadi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah atau LKS didirikan dengan prinsip yaitu sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan produk ribawi guna mengakomodasi umat muslim yang ingin bertransaksi dengan sistem syariah. Nah, jadi sistem perbankan syariah itu sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan atau masyarakat muslim. Kemudian layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja. Nah, baik itu orang muslim ataupun non-muslim. Nah, masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil, dan berkomitmen untuk membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah. Nah, kemudian adapun sistem tata kelola yang dimaksud di situ yaitu tata kelola syariah atau biasanya disebut juga dengan istilah syariah governance atau SG itu ya. Kemudian ada bagi lembaga keuangan syariah, menurut Islam memiliki
memiliki kesamaan dengan konsep hizbah dalam sejarah. Dengan demikian, sistem tata kelola syariah itu merupakan sistem kelola yang unik yang hanya ada pada lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian setelah itu salah satu elemen penting dari sistem tersebut yaitu keberadaan Dewan Syariah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa prinsip syariah itu dalam perbankan adalah untuk kebutuhan masyarakat muslim atas pelaksanaan ajaran Islam secara merata, termasuk dalam kegiatan penyaluran dana yang terhindar dari riba. Kemudian status hukum bunga bank di atas dikaitkan dengan sistem kepercayaan atau dipercayai sebagai riba yang diharamkan. Nah, maka dari itu inisiatif dari beberapa pihak dari kalangan umat muslim yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia atau MUI, maka diciptakan bank dengan konsep syariah pertama yaitu bank muamalat. Nah, penerapan prinsip syariah itu dalam produk perbankan adalah sistem penerapan yang sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan, yaitu masyarakat muslim. Nah, kemudian layanan perbankan syariah itu dapat dinikmati oleh siapa saja, baik orang muslim ataupun non-muslim. Nah, tidak tergantung agama yang dianut. Nah, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.